di dalam kajian antara Al-Quran dengan hadis itu lebih rumit tentang kajian hadis, Pak, dibanding Al-Quran. Kalau Al-Quran, mengkaji Al-Quran ya paling ia mengkaji kandungannya, tidak perlu meragukan tentang otentisitas ayatnya. Apakah ini ayatnya perlu dikaji, bener enggak ini ayat? Enggak perlu. Dari awal sampai akhir Al-Quran otentik dari Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Berbeda halnya dengan hadis, Pak. Apa alasannya? Karena hadis di samping ada pelarangan dicatat di masa Nabi masih hidup, walaupun ada hadis juga yang memerintahkan untuk mencatat hadis. Nah, dari dua hadis yang dianggap bertentangan oleh sebagian kalangan ini sebenarnya tidak bertentangan. Karena waktu Nabi masih hidup bersama para sahabat, selain terbatasnya para penulis, terbatasnya fasilitas waktu itu, terbatasnya kemampuan, di samping juga dikhawatirkan nanti catatan-catatan tentang Al-Quran itu tercampur dengan riwayat atau apa yang disampaikan oleh Nabi atau yang disebut hadis. Itu alasannya. Sehingga hadis ini resmi dihimpun kurang lebih 200 tahun setelah baginda wafat. Maka disitulah letak perbedaannya. Kalau kita mengkaji Al-Quran, cukup kita bagaimana cara memahami kandungan atau isinya daripada Al-Quran itu. Berbeda dengan hadis. Kalau hadis harus dikritisi perawinya, sanadnya, sikoh hendak orang-orang yang menyampaikan tentang hadis ini. Setelah itu bisa diterima, masuk kepada langkah berikutnya tentang matan, isi, kontennya, lafadznya yang disampaikan. Apa maksudnya dari hadis itu? Maka itu yang dimaksud. Maka hadis itu, Pak, kalau tidak sanad, ya matan. Hanya dua itu saja. Sebetulnya hadis hanya dua itu saja. Kalau tidak sanad, matan. Maksudnya ketika hadis itu ditetapkan, ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis maudhu. Sahihnya dari segi apa? Sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Tapi nanti dikaji lagi, dilanjutkan. Bagaimana dengan matannya? Matannya kira-kira bertentangan enggak dengan isi atau kandungan Al-Quran? Matannya kira-kira bertentangan enggak dengan fakta sejarah? Isinya atau matannya kira-kira bertentangan enggak dengan ilmu sains berdasarkan penelitian yang akurat? Kira-kira bertentangan tidak? Itu dikaji lagi, Pak. Maka ketika hadis itu dikategorikan sebagai hadis sahih, yang kita tahu di luaran sana ketika hadisnya sahih, hadisnya sahih. Kenapa kok sahih? Oh, riwayatnya Imam Bukhari, riwayatnya Imam Muslim. Memang iya, ijma' ulama, jumhurul muhaddisin, bahwa dua kitab koleksi paling otentik, paling diakui
kesohihannya setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun nanti ada sebagian atau muncul belakangan ini orang-orang yang mengkritisi tentang isinya, itu sah-sah saja, Pak. Misalkan kok mengkritik ada atau bahkan banyak hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim tidak sahih atau dhaif, lemah atau bahkan maudhu. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena ada perawi namanya ini. Orangnya ternyata pernah berdusta atau orangnya ini pernah, sah-sah saja. Asalkan didasarkan penelitian secara ilmiah, boleh-boleh saja. Atau ini hadisnya bertentangan dengan isi Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan merah, kok ini mengarah memerintahkan kuning misalkan. Ini tidak sesuai ini. Boleh-boleh saja, sah-sah saja itu. Nah, umumnya yang kita kenal ketika hadis itu terdapat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, diakui sebagai hadis yang sah kesahihannya. Itu jumhurul ulama mengakui tentang itu. Yang namanya mayoritas, ada sebagian yang menolak, ada yang perlu diteliti ulang. Termasuk ada seorang profesor yang melakukan penelitian dan itu dianggap ada sebagian hadis dari Sahih Bukhari itu yang dikritik karena bertentangan dengan isi Al-Qur'an. Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Yang suci itu Al-Qur'annya. Hadisnya boleh dikritisi asalkan berdasarkan metodologi yang diakui, dibuktikan penelitiannya secara ilmiah.